Halo teman perjalanan, aku Beauty, anak pertama yang tidak pernah punya pilihan. Semua tentang hidupku diatur oleh orang tuaku. Dan di momen beranjak dewasa ini, saat aku kuliah, aku mulai berani untuk menyuarakan apa yang sebenarnya aku inginkan. Dan sekarang aku kuliah di kampus pilihanku. Ada masa yang cukup berat buat aku, yaitu masa SMA. Aku tinggal di luar kota yang di sana aku nggak betah, tapi aku paksa untuk bertahan. Rasanya sulit sekali untuk mengekspresikan diri. Dari ribuan siswa di sana, teman dekatku bisa dihitung jari. Orang-orang di sana melihat aku seperti anak yang pemalas, dan aku pikir pendapat mereka mungkin nggak salah. Sebenarnya, aku juga mau ikut organisasi, ikut lomba sana-sini, dan mencoba banyak hal baru. Tapi rasanya nggak ada semangat aja. Aku dan orang tuaku bisa dibilang cukup tertutup. Kalau mereka ada masalah, mereka nggak cerita ke aku, dan aku pun begitu. Kita cenderung lebih masing-masing sehingga kurang mengerti satu sama lain. Pernah sesekali aku mengikuti olimpiade. Aku cerita ke mereka kalau aku lanjut tahap selanjutnya, tapi responnya biasa aja. Aku hilang semangat. Sekarang, di masa kuliah, aku mengumpulkan kembali semangatku. Aku suka membagikan tentang proses aku tumbuh dan pencapaianku di story. Banyak teman yang memberikan dukungan, bahkan ada ibu dari temanku yang selalu menyukai dan memberi tanggapan bangga setiap melihat storyku. Aku senang sekali rasanya, tapi di saat yang sama ada rasa sedih juga karena tahu kalau respon itu datang bukan dari orang yang aku harapkan. Suatu hari temanku bilang, "Mama kamu kayaknya sayang banget ya sama adik kamu. Apa aja yang dilakukan adik kamu itu selalu dibagikan di story." Pikirku mungkin adik aku memang lebih banyak membanggakan, atau rasa bangga mereka kepadaku memang tidak diungkapkan secara terang-terangan. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasakan rasa canggung saat bersama mereka. Rasanya, setiap kali di rumah, aku gampang sekali ingin marah. Padahal di luar rumah, aku adalah orang yang paling sering tertawa lepas. Bahkan saat makan bersama pun rasanya sangat canggung. Aku lebih memilih makan sendiri daripada duduk bersama mereka tanpa ada obrolan sama sekali. Belakangan ini aku baru tahu dalam psikologi hal ini disebut unfinished business. Keadaan di mana hati kita terasa sesak dan mudah marah, padahal orang di depan kita tidak sedang bermusuhan atau marah. Hal ini terjadi karena ada emosi yang belum diselesaikan, ada kata-kata yang belum pernah terucap, dan ada rasa sakit yang tersimpan diam-diam sampai sekarang. Bagiku, rasa itu muncul saat aku sedih tapi disuruh diam, saat aku butuh ditenangkan tapi malah dimarahi, dan saat aku ingin didengarkan tapi malah dianggap berlebihan. Tapi, semua pengalaman itu jadi pelajaran berharga buat aku sekarang. Bukan soal materi pelajaran, tapi pelajaran tentang hidup. Sekarang aku bebas bermimpi, melakukan hal-hal yang aku suka, menyuarakan perasaan dan keinginanku, dan yang paling penting adalah belajar memikirkan diriku sendiri. Menurutku, lingkungan itu sangat berpengaruh. Di tempat yang salah, cahayamu akan dianggap terlalu terang, mimpimu akan dianggap terlalu tinggi, dan usahamu akan dianggap sia-sia. Tapi di lingkungan yang tepat, keberadaan kamu akan dihargai, mimpimu didukung, dan usahamu dihormati. Jadi, carilah tempat di mana kamu bisa tumbuh tanpa harus takut dipadamkan.
Dulu, kalau ada masalah dengan teman, aku harus menyelesaikannya saat itu juga. Kalau ada yang tiba-tiba silent treatment sama aku ngerasa aku salah banget. Terus minta maaf berkali-kali, semua karena aku takut sekali harus sendirian. Tapi sekarang, minta maaf sekali cukup kalau memang aku salah. Nggak perlu berlebihan seperti dulu. Semua orang butuh waktu untuk merenung. Dan itu bukan hal buruk yang harus aku pikirkan terus-menerus. Satu pesan terakhir buat kalian semua, kadang kita selalu berusaha untuk memenuhi keinginan orang lain. Tapi saat kita butuh bantuan mereka, responnya seringkali tidak sebanding. Kalau begitu, ya udah ikhlasin aja.